Dari area parkir jalan kaki menuju Masjid Raya Tulungagung, siang hari Raka dan Laras berjalan beriringan melewati trotoar yang membelah taman alun-alun. Suara azan zuhur berkumandang dari pengeras suara Masjid Raya, membuat suasana terasa lebih khidmat. Laras berhenti sejenak. Kita wudhu ya. Aku ke tempat wudhu perempuan. Raka angguk. Ya, aku juga. Nanti ketemu di serambi masjid aja ya. Laras. Oke, tunggu aku ya. Mereka saling tersenyum kecil, lalu melangkah ke arah tempat wudhu masing-masing. Langkah kaki Laras ringan menuju sisi kanan masjid, sementara Raka menyusuri sisi kiri bersama jamaah pria lainnya. Dari alam Masjid Raya Tulungagung, beberapa menit kemudian, suasana di dalam masjid terasa damai dan sejuk. Raka dan Laras menjalankan sholat zuhur dengan tenang, masing-masing larut dalam doa dan zikir. Cahaya matahari menembus jendela kaca patri, menciptakan pola-pola indah di lantai masjid. Dari serambi masjid. Setelah sholat Raka lebih dulu sampai di serambi masjid, duduk bersandar di tiang besar sambil menunggu. Tak lama, Laras keluar dari pintu sisi wanita. Ia melihat Raka dan melambaikan tangan kecil. Laras duduk di samping Raka. Udah selesai juga, Raka? Udah. Tenang banget ya suasananya. Laras angguk pelan. Iya, suka banget sama tempat ini. Adem dan tenang. Mereka duduk berdua sebentar, menikmati semilir angin siang dan suara burung-burung di pepohonan sekitar masjid. Di serambi Masjid Raya, siang menjelang sore. Setelah ngobrol sebentar, Raka dan Laras berdiri dari duduknya. Raka merapikan sandal, Laras menyesuaikan tas kecil di bahunya. Raka senyum. Yuk kita keliling alun-alun sebentar, mumpung di sini. Laras, ayo mau juga foto-foto. Kapan lagi kesini bareng kamu? Lokasi Taman Alun-Alun Tulungagung. Mereka berjalan pelan, menyusuri jalur setapak taman. Pepohonan rindang menaungi area duduk. Beberapa anak kecil berlarian mengejar balon dan bermain skuter kecil. Laras mengambil ponsel, memotret suasana. Laras, kita selfie dulu dong, buat kenang-kenangan. Raka mendekat. Ayo, tapi habis ini gantian aku yang fotoin kamu. Beberapa pose mereka ambil bersama tertawa, saling tunjuk, dan candid ala-ala. Setelah itu, Raka mengambil kamera HP dan memotret Laras dari beberapa sudut. Laras pun gantian memotret Raka sambil menggoda. Lokasi bangku taman alun-alun. Setelah puas berfoto, mereka duduk di bangku taman. Angin sore mulai berembus, menambah suasana nyaman. Suara anak-anak bermain dan aroma jajanan kaki lima membuat momen terasa hidup. Laras lihat anak-anak bermain. Lucu ya mereka, jadi pengen balik ke masa kecil. Raka, iya, gak mikirin apa-apa, tinggal main dan makan. Lokasi warung pinggir alun-alun. Perut mulai keroncongan. Mereka pun berjalan ke deretan warung kaki lima yang menjual makanan khas daerah. Pilihan jatuh pada warung dengan menu nasi pecel, tahu goreng, dan es teh manis. Raka melihat menu. Wah, pecelnya kayaknya mantap. Di lokasi warung pinggir alun-alun. Sore hari Laras duduk santai di bangku kayu, menyeka peluh tipis di keningnya. Warung sederhana itu cukup ramai, tapi suasananya tetap nyaman. Tak lama, pesanan datang. Sepiring nasi pecel dengan peyek renyah dan segelas es degan segar yang tampak menggoda. Laras senyum puas. Akhirnya dapat juga pecel Tulungagung beneran. Ini loh yang bikin aku kangen kota ini. Raka lihat piring Laras. Wah, es degannya segar banget kelihatannya. Pesananku mana ya? Laras sedikit bercanda. Kayaknya kamu gak kebagian deh. Udah buatku semua. Raka tertawa. Hahaha. Ya ampun, pelitnya pacarku. Mereka tertawa kecil. Warung itu menghadap langsung ke alun-alun. Angin sore berhembus pelan,
membawa aroma tanah dan daun kering. Suara anak-anak masih terdengar dari taman. Laras sambil makan pelan. Kamu tahu nggak? Aku senang banget hari ini. Sederhana, tapi bikin tenang. Raka melihat Laras penuh makna. Aku juga. Mungkin karena kita bareng. Jadi apapun, rasanya spesial. Laras senyum malu. Ah, kamu bisa aja. Masih di warung pinggir alun-alun. Masih sore Laras menyuapkan suapan pecel ke mulutnya dengan pelan. Raka yang duduk di seberang malah nggak makan dulu, malah menatap Laras terus dengan senyum yusil. Raka senyum jahil. Kok kamu makannya lucu banget sih? Liatin kamu makan tuh bikin nagih. Laras melirik sambil ngunyah. Ngapain sih liatin terus? Bikin malu? Raka masih senyum. Loh, yang malu siapa? Yang seneng siapa? Coba senyum lagi. Tuh, cantik banget. Laras cengar-cengir sambil pura-pura manyun. Udah deh, makan Gi. Jangan bikin aku salah kunyah. Raka nahan tawa. Oke, tapi sebelum makan, aku mau tanya. Laras angkat alis. Tanya apa? Raka lihat jam di HP. Sekarang jam berapa sih? Kamu lihat deh. Takut kebablasan sampai maghrib. Laras lihat jam di HP-nya. Jam 11.45. Masih aman. Tapi bentar lagi udah sore banget. Raka, berarti habis ini kita santai dikit terus pulang ya? Nggak enak juga kalau kelamaan di luar. Laras angguk pelan. Iya, kasihan Mbah nungguin. Selesai makan, Raka dan Laras kembali menyusuri jalan kecil menuju taman alun-alun. Langit sudah mulai berubah. Warna gradasi oranye keunguan menyapu langit barat. Angin sore makin sejuk dan lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu. Mereka duduk di bangku taman yang sama seperti tadi, menikmati momen terakhir sebelum harus pulang. Laras melirik langit. Cepet banget ya. Menatap Laras tersenyum pelan. Jangan gombal mulu. Raka menahan tawa. Tapi serius, aku suka suasana kayak gini. Tenang, bareng kamu, dan gak ada gangguan. Suara azan maghrib mulai terdengar dari masjid raya. Sayup-sayup tapi jelas. Laras pelan. Udah maghrib ya? Raka. Yuk, kita siap-siap pulang. Kasihan Mbah, nanti nungguin. Mereka berdiri pelan, memungut sisa bungkus jajan yang mereka beli sebelumnya, lalu berjalan menuju tempat parkir motor. Laras menggandeng lengan Raka sebentar sebelum melepaskannya saat makin ramai orang. Kita sholat maghrib dulu ya. Langkah mereka mengarah ke masjid yang berada tepat di seberang alun-alun. Lampu-lampu masjid telah menyala, memantulkan cahaya hangat ke jalanan kota yang mulai padat. Laras sedikit cemas. Kayaknya kita bakal sampai rumah agak kemalaman ya. Tapi nggak enak kalau ninggalin sholat. Raka nengok ke arah masjid. Iya, kita sholat dulu aja di sini. Abis itu langsung pulang. Laras angguk mantap. Mereka masuk masjid melalui jalur masing-masing. Raka ke tempat wudhu laki-laki, Laras ke bagian perempuan. Suasana di dalam masjid terasa damai. Lampu kristal bergelantungan di langit-langit dan lantai keramiknya dingin menyegarkan. Tak lama kemudian, sholat maghrib berjamaah dimulai. Laras dan Raka larut dalam doa dan kekhusyukan, mengisi kekosongan batin mereka dengan ketenangan spiritual. Setelah selesai sholat, mereka bertemu kembali di luar.
di sisi serambi masjid yang mulai sepi. Raka sambil pakai helm. "Udah siap putri?" Laras tersenyum. "Siap pangeran." Mereka pun berjalan beriringan ke parkiran, bersiap kembali ke rumah Mbah dengan hati tenang dan perasaan penuh hangat. Suasana malam mulai padat namun hangat. Lampu jalan bersinar terang, motor-motor dan mobil melintas satu persatu. Di atas jok motor, Laras memeluk tas kecilnya sambil menahan kantuk. Raka sambil berkendara. "Ras, kayaknya kita udah kemalaman. Gimana kalau kita bawain oleh-oleh buat Mbah, biar nggak dimarahin?" Laras duduk lebih tegak. Iya juga, tapi Mbah kan nggak pernah marah." Raka, "Justru itu, kita kasih kejutan, biar makin sayang." Laras berpikir sejenak. "Makanan favorit Mbah tuh apa ya?" Raka menjawab cepat. "Sombil, Mbah pasti seneng banget kalau dibawain itu." Laras tersenyum puas. "Brilian juga ide kamu, Ra. Oke, kita cari sompil." Raka, "Kayaknya di Ngantru ada warung sompil yang masih buka. Yuk, kita ke sana." Motor pun berbelok ke arah barat, menyusuri jalanan kota Tulungagung yang mulai sepi. Laras melirik jalan dengan hati-hati, sambil sesekali melihat arah di maps. Udara malam menusuk lembut, tapi hangat suasana di antara mereka membuat perjalanan tetap menyenangkan. Laras dari jok belakang. "Kalau nggak ketemu, kita masak sendiri ya, Ra." Raka tertawa. "Siap, asal kamu yang masak. Aku bagian icip-icip aja." Mereka pun melaju lebih cepat, menuju warung sompil di sudut jalan kecil Ngantru yang lampunya masih menyala hangat di bawah langit malam. Motor Raka berhenti perlahan di depan warung kecil yang sederhana, tapi ramai oleh aroma menggoda dari dapur kayu di belakangnya. Lampu temaram dari lampu bohlam menyorot meja-meja kayu yang mulai sepi pengunjung. Laras turun dari motor. "Alhamdulillah, masih buka, Raka. Rezeki Mbah nih. Yo, kita bungkus saja." Mereka berjalan ke depan etalase warung, disambut senyum ramah ibu penjual. "Oh, malam gini cari sompil tunduk?" Laras tersenyum sopan. "Iya Bu, buat oleh-oleh Mbah di rumah. Katanya kangen sompil buatan sini." Penjual, "Wah, cocok banget. Ini tinggal satu porsi besar, pas buat dibawa pulang." Raka, "Bungkus ya Bu. Sekalian tambahin sambelnya agak banyak, Mbah suka yang pedas." Penjual tertawa. "Wah, ngerti banget seleranya Mbah ya. Jodoh cocok nih kalian." Laras dan Raka hanya saling melirik malu, lalu tertawa kecil. Setelah dibungkus, mereka membayar dan mengucapkan terima kasih. Raka menggandeng plastik berisi sompil hangat, dan Laras menggenggam jaketnya erat karena angin malam mulai menusuk. Laras naik ke motor. "Ayo pulang, Mbah pasti udah nunggu." Raka, "Siap. Tapi jangan bilang kita beli oleh-oleh ya, biar jadi kejutan." Motor kembali melaju pelan menembus gelapnya jalan desa. Dengan hati hangat membawa makanan sederhana namun penuh makna. Sampai rumah Mbah Suti. Malam hari jam menunjukkan pukul 19.30. Rumah Mbah Suti yang sederhana terlihat hangat dengan lampu ruang tamu menyala. Suara jangkrik dan angin malam menemani suasana desa yang tenang. Motor Raka berhenti di depan rumah. Laras turun lebih dulu, membetulkan jilbabnya. Raka turun sambil menenteng plastik berisi sompil. Laras pelan. "Biar aku aja yang masukin, Ra." Raka, "Yuk bareng. Sekalian aku pamit juga." Pintu rumah terbuka. Mbah Suti terlihat sudah duduk di ruang tamu, menonton TV kecil. Wajahnya langsung bersinar melihat mereka datang. Mbah Suti tersenyum. "Alhamdulillah, wis teko tondo, ora kesasar." Laras, "Enggak Mbah, maaf pulangnya agak malam. Habis mampir bentar." Mbah Suti, "Mampir ngendi?" Raka menyerahkan plastik. "Niki Mbah,
oleh-oleh. Mbah kangen Sompil toh? Tadi Laras nyuruh aku cari. Mbah mata berbinar. Astagfirullah, Sompil beneran iki? Wah, ngerti wae seleraku. Matur nuwun yo le nduk. Laras tersenyum lembut. Mbah, makan sekarang ya, masih hangat kok. Mbah pun langsung menuju meja makan, membuka bungkus Sompil dan mencium aromanya. Mbah Suti, wah, iki rasane zaman biyen. Nggak nyangka iso ngerasa kemane. Matur nuwun. Laras dan Raka saling pandang dan tersenyum. Raka pamit karena hari sudah malam. Raka, saya pamit dulu Mbah. Besok ketemu lagi, insya Allah. Mbah Suti, hati-hati ya Le. Raka pun pamit dan keluar. Laras mengantar sampai depan pintu. Laras pelan. Makasih ya Rak. Raka tersenyum. Raka, lokasi rumah Raka. Malam hari lampu teras rumah Raka menyala redup, disambut suara jangkrik khas desa malam hari. Raka memarkir motornya pelan di samping rumah. Di teras, ibunya dan ayahnya sudah duduk menunggu. Ibu Raka menyapa sambil berdiri. Wah, iki anak kok bar ngetok jam segini lah? Ayah Raka tenang. Dari mana Waitora? Raka melepas helm dan senyum. Tadi antar Laras pulang Pak Bu. Terus mampir beli oleh-oleh buat mbahnya Laras. Jadi agak molor waktunya. Ibu Raka mengangguk. Yo wes, yang penting selamat. Sini masuk, badanmu pasti pegel. Sana mandi dulu, ge istirahat. Ibu kuis nyiap teh anget loh. Raka tersenyum hangat. Matur nuwun Bu. Pak. Raka pun masuk ke rumah. Suasana rumah hangat dan tenang. Aroma teh jahe dari dapur menyambut langkahnya. Ayah Raka berkata pelan ke ibu. Anakku lagi seneng-senengeh iki. Ibu Raka tersenyum. Yo, ojo lali tanggung jawab. Kuliah diselesaine lokasi. Kamar Raka pukul 2:01. Setelah mandi dan menikmati teh hangat buatan ibunya, Raka sudah rebahan di kamar. Lampu remang-remang, kipas angin berputar pelan. Tangannya meraih ponsel dan membuka chat. Raka mengetik, Putri, udah istirahat? Beberapa detik kemudian, notifikasi muncul. Laras membalas cepat. Laras, baru aja rebahan Rak. Capek juga ya. Ternyata seharian. Raka, hehe. Tapi seneng kan? Laras, banget. Apalagi lihat Mbah seneng banget makan Sompil. Raka, makasih ya. Hari ini jadi kenangan indah banget. Laras, aku juga makasih. Kamu nyenengin Rak. Raka, oke. Sekarang istirahat ya. Biar besok fresh. Laras, iya. Kamu juga. Good night Raka. Raka, good night Putri. Semoga mimpiin aku ya. Laras balas dengan emoji senyum dan hati. Amin. Raka mematikan lampu kamarnya, menyandarkan kepala ke bantal, masih tersenyum kecil memikirkan Laras. Malam pun menyelimuti rumah Raka.